Halo sahabat HI yang budiman, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Adalah kehormatan bagi saya, Poppy Eswinanti, staf pengajar di HI UGM, yang akan memandu podcast edisi ke-18 yang boleh dikatakan istimewa tidak hanya karena dirancang dengan sedikit berbeda dalam format roundtable discussion, namun juga disiarkan secara langsung pada Selasa 10 November 2020. Podcast ini akan membahas mengenai isu yang sedang hangat seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat yang baru-baru ini dilangsungkan. Seperti kita ketahui, Selasa tanggal 3 November lalu, saya kira tidak hanya penduduk atau warga Amerika Serikat yang memperhatikan dan juga mengikuti, tetapi juga warga di seluruh dunia mengikuti penyelenggaraan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pidato resmi yang disampaikan oleh Joe Biden yang didampingi oleh Kamala Harris pada tanggal 7 November lalu, saya kira bisa dikatakan menjadi semacam penanda kemenangan Biden-Harris. Meskipun tentu saja kemenangan ini boleh dikatakan kemenangan dengan selisih yang sangat tipis, karena nanti boleh kita cek kembali ketika rekaman ini dilakukan, ketika diskusi ini dilakukan, saya kira masih ada 4 negara bagian Amerika Serikat yang sampai saat ini masih belum memastikan hasilnya. Tadi diskusi di awal kita sempat ngobrol, ada 4 negara bagian termasuk Alaska, Arizona, Georgia, North Carolina. Nah, saya kira mungkin karena memang masih ada 4 negara bagian yang memang belum mendapatkan hasil, ini berprasangka baik dulu terhadap Donald Trump yang belum hingga sampai dengan saat ini masih belum memberikan semacam pidato yang menyatakan selamat dan mengatakan menerima hasil pemilu, yang saya kira itu merupakan salah satu tradisi yang paling mengakar dalam demokrasi Amerika Serikat. Nah, konteks tentang pemilu ini tentu saja hanya salah satu aspek yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ada banyak aspek lain yang akan kita diskusikan dan tentu saja menarik untuk ditelisik lebih jauh, terutama terkait dengan perubahan-perubahan macam apa, kebijakan-kebijakan apa saja yang sekiranya akan dibawa oleh Biden, serta implikasinya tentu saja bagi tatanan politik global. Kita ketahui selama 4 tahun belakangan Amerika Serikat di bawah Donald Trump dengan slogan America First dan Make America Great Again telah mendorong Amerika Serikat kepada satu posisi yang cenderung boleh dikatakan inward looking, dan juga orientasi kebijakan luar negerinya lebih banyak meninggalkan yang dulu kita sebut sebagai multilateralism, condong pada sifat yang lebih unilateral, dan juga mengusung kebijakan-kebijakan yang cenderung lebih proteksionis. Nah, beberapa hal saya kira ditunjukkan oleh kebijakan Donald Trump menarik diri dari berbagai macam komitmen internasionalnya, tidak hanya komitmen di level atau di aspek perdagangan, tetapi juga di level yang kita sebut sebagai komitmen mereka terhadap isu-isu lingkungan hidup. Nah, ini semua menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Kebijakan-kebijakan Amerika Serikat kemarin di bawah Donald Trump, mau tidak mau harus kita akui dia berkontribusi bagi memperuncingnya situasi antara Amerika Serikat dan Cina yang kemudian melahirkan perang dagang yang kita ketahui bersama. Nah, tentu saja saya kira ini sangat menarik untuk didiskusikan, sehingga roundtable discussion, diskusi kita pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan lebih lanjut di bawah tajuk Amerika Serikat pasca pemilu 2020, haluan baru, itu pakai tanda tanya, karena kita masih belum tahu. Nah, untuk mendiskusikan lebih lanjut, telah hadir nih bersama saya, para pakar luar biasa, teman-teman saya, kolega saya, di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Kehormatan dong buat saya untuk mendampingi dan memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Apa kabar ini? Ada Pak Rahmat, ada Mas Awan, ada Mbak Dike, ada Pak Daniel, juga ada Mas Riza. Ini saya kira beliau-beliau ini sudah tidak asing lagi lah, tapi
tapi tentu saja saya akan memperkenalkan satu persatu lebih lanjut. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan Dr. Diah Kusumaningrum yang biasa dipanggil Mbak Dike, gitu, ahli peace studies-nya UGM, menekuni studi-studi tentang perdamaian internasional dan studi-studi demokrasi, sehingga tidak mengherankan nanti kita akan berbincang lebih jauh aspek tentang demokrasi Amerika Serikat, memahami lebih jauh demokrasi Amerika Serikat ini, terutama berkaca pada pemilihan presiden yang terakhir kemarin. Dan nanti Mbak Dike akan kita minta untuk mendiskusikan lebih jauh pelajaran penting apa sih yang bisa dipelajari dari hajat politik Amerika Serikat ini, kecenderungannya bagi terutama dekonsolidasi demokrasi secara global. Nah, kita juga kedatangan tamu istimewa, ini lama sekali tidak jumpa, ada Mas yang namanya Rohdi Mohanazala, biasa dipanggil Mas Awang. Kalau di sana ini terima kasih ya, selisih waktu kita berapa nih Mas Awang nih? Sekarang 12 jam. 12 jam, luar biasa. Sekarang jadi ini ya, mudah-mudahan tetap semangat karena perbedaan waktunya yang cukup jauh. Nah, Mas Awang ini tadi seperti saya sampaikan ada perbedaan waktu mengindikasikan dia sedang tidak berada dalam zona waktu yang sama dengan kita. Mas Awang sedang menempuh studi S3 di negerinya, will be Biden soon gitu ya. Nanti kita harapkan Mas Awang bisa kemudian memberikan assessment, observasi secara langsung pengalamannya mengikuti pemilu di Amerika Serikat saat ini. Nah, yang berikutnya, ini saya kira semua peserta yang hadir sini tentu saja sudah mengenal Dr. Nur Rahmat Yuliantoro, Bapak Kadep kita saat ini, dan kita akan terutama Pak Kadep ini adalah ahli pengampu mata kuliah Amerika Serikat dan juga ahli tentang Cina, sehingga nanti bisa kita gali lebih jauh pendapat-pendapatnya, terutama aspek kepemimpinan Amerika Serikat di panggung dunia seusai periode yang kita sebut sebagai America First. Nanti kita akan dengarkan. Nah, yang berikutnya ini saya harus switch from bahasa Indonesia to English. Hi Daniel, how are you? Hai. Bapak Daniel adalah dosen juga di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, ahli lingkungan, juga mengkaji studi-studi tentang resolusi konflik, dan tentunya kita akan mendengarkan pandangan-pandangan dari Daniel, terutama implikasi terpilihnya Biden untuk upaya untuk mengatasi perubahan iklim global. Well, last but not least, saya akan memperkenalkan senior saya yang lain, adalah Bapak Dr. Riza Nur Arfani, salah satu dosen HI juga yang sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pusat Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Kalau dilihat dari namanya, tentu kita akan tahu apa yang akan kita gali dari Mas Riza, yang ahli EPI, menekuni kajian tentang perdagangan internasional maupun juga global value chain, sehingga nanti kita harapkan Mas Riza akan memberikan catatan terkait dengan situasi pasca Trump bagi tatanan perdagangan multilateral dan akan memperkaya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Oke, itu semua banyak narasumbernya dan saya kira kita akan segera ingin tahu lebih jauh. Nah, pertama saya akan ke Mbak Dike terlebih dahulu. Mbak Dike, ini sebenarnya gimana sih memahami pemilu Amerika Serikat itu? Kan kemarin tadi di awal kita juga sudah mengatakan ada selisih suara yang sangat tipis. Ada beberapa negara bagian yang memang belum menyampaikan hasil akhirnya. Itu satu hal. Kemudian kita ketika mengikuti berita, ada yang disebut sebagai electoral college, ada yang disebut sebagai popular vote. Apa sih bedanya dan mengapa itu penting? Yang terakhir saya kira nanti yang tidak kalah pentingnya hasil yang pemilu tahun ini berkaitan dengan kondisi COVID-19. Ada beberapa suara penyampaian kertas suara yang berbeda mekanismenya, dan saya kira itu menjadi salah satu hal yang berimplikasi terhadap legitimasi dan justifikasi atas hasil pemilunya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit dulu tentang basic understanding bagaimana proses pemilu di Amerika Serikat. Silakan Mbak Dike, ini monggo. Kita tunggu. Ya, terima kasih Mbak Poppy. Halo semua teman-teman, Bapak Ibu yang ada di manapun. Saya kira kalau kita bicara soal pemilu di Amerika Serikat gitu ya, sama halnya dengan pemilu dimanapun pasti ada ciri khasnya. Nah, saya rasa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Poppy, yang sangat Amerika Serikat dari sistem pemilu itu adalah bahwa pemenang
Pilpres itu tidak ditentukan oleh siapa yang mendapatkan jumlah suara atau popular vote yang terbanyak, tapi siapa yang mendapat electoral college terbanyak gitu. Jadi orang ramai-ramai pada pergi kasih suara ke TPS gitu. Suara-suara itu dihitung dulu di tingkat negara bagian. Lalu yang menang di tingkat negara bagian itu mendapatkan sejumlah electoral college. Nah, ada beberapa negara bagian yang electoral college-nya cuma 3 seperti Washington DC, Alaska, Wyoming, North Carolina itu masing-masing cuma 3 electoral college. Tapi ada juga negara bagian seperti California yang electoral college-nya sampai 55 gitu. Total satu negara itu electoral college-nya ada 538. Jadi seorang kandidat kalau dia mau jadi presiden ya dia harus dapat 270 electoral college. Nah, artinya apa? Artinya meskipun suara belum selesai dihitung, ada 4 negara bagian yang belum selesai menghitung suaranya gitu, sudah bisa dipastikan bahwa ya pemenangnya Biden Harris gitu, karena mereka sudah mengumpulkan di atas 270 electoral college. Dan seperti Mbak Poppy bilang tadi, ini kan pemilunya terjadi di masa COVID gitu. Dan karena Amerika itu negaranya serikat, ya berarti aturan pemilu di setiap negara bagian itu bisa berbeda-beda, dan karena ada pandemi, setiap negara bagian kemudian bikin mekanisme yang beda-beda nih, gimana caranya orang bisa datang memberi suara. Ada yang pakai early voting, ada yang pakai mail in, dan itu pun tenggat waktunya beda-beda. Ada yang pokoknya kalau cap posnya itu selambatnya tanggal pemilu, yaitu dihitung. Ada yang bilang bahwa pokoknya ditunggu sampai sekian hari. Kalau sampai sekian hari nggak masuk, ya artinya tidak dihitung. Nah, karena ada yang beda-beda inilah gitu ya, maka di satu sisi pemilunya belum selesai, tapi di sisi lain kita udah tahu pemenangnya siapa gitu. Menarik Mbak Dike atas penjelasan tentang pemilu Amerika Serikat, Pilpresnya Amerika Serikat 101 gitu ya. Jadi kita bisa memahami konteksnya. Nah, saya sekarang mau tanya dulu ke Mas Awang sebagai orang Indonesia yang saat ini sedang di sana dan dalam proses pemilihan presiden semacam ini, apa yang mungkin impresi dulu deh, mungkin Mas Awang bisa cerita impresinya dulu atas proses pemilu yang berlangsung ini. Bagaimana sebagai orang orang Indonesia yang saat ini ada di sana, mungkin bisa cerita dulu impresinya dan bagaimana kemudian asesmen Mas Awang atas proses yang terjadi. Silakan Mas Awang. Oke, terima kasih Mbak Poppy. Selamat kalau di Indonesia, selamat sore semuanya. Senang sekali bergabung di diskusi ini. Saya akan sedikit menggambarkan situasi ketika pemilu di Amerika Serikat berlangsung. Kalau bisa dikatakan attitude daripada semangat daripada penduduk Amerika Serikat cukup tinggi, terutama di kalangan Demokrat. Mereka berharap, yang paling penting ini perlu dicatat, mereka berharap tidak terulang lagi kejadian di tahun 2016, di mana banyak orang, terutama di kalangan Demokrat sekali lagi, undermine peluang Trump menjadi presiden. Tapi ternyata Trump menang. Oleh sebab itu mereka bekerja keras di tahun 2020 supaya banyak daripada simpatisan Demokrat itu memberikan suara, belajar dari pengalaman 2016, dan itu dibuktikan dengan early voting yang dimulai sejak hari Sabtu, karena election itu hari Senin. Turnoutnya ketika early voting cukup tinggi, terutama kalau bisa kita lihat, mungkin nanti beberapa waktu akan keluar hasil surveinya, big datanya, itu pasti early votingnya keluar cukup besar itu di kalangan daerah-daerah Demokrat. Jadi bisa kita pahami di sini. Dan ketika kemarin Biden memiliki selisih angka yang cukup besar dengan Trump, ketika kalau nggak salah situasi sudah 264 atau berapa, di negara-negara bagian yang tradisional adalah wilayah-wilayah Demokrat seperti New York, terus New Jersey dan lain sebagainya, orang sudah mulai berpesta. Jadi betul-betul pemilu 2020 ini ya sedikit agak lebih berwarna dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Saya kira itu gambaran singkatnya Mbak Poppy.
Oke, terima kasih Mas Awang ya. Mungkin Mbak Dike bisa nyambung lagi yang disampaikan Mas Awang tadi ya. Kalau asesmen terhadap proses pemilu yang berlangsung dengan kemudian proses demokrasi di Amerika yang memang sudah ratusan tahun itu, tapi ternyata memang ada beberapa persoalan yang muncul di sana. Ini kan bukan sekali ya, yang pemilu sebelumnya ketika Trump memenangkan melawan Hillary, itu juga bisa jadi salah satu cerita yang menarik yang bisa digali lebih jauh. Mungkin Mbak Dike bisa menyambung yang tadi disampaikan Mas Awang tadi. Silakan Mbak Dike. Oke, terima kasih. Saya kira kita bisa bicara di dua level gitu. Yang pertama seperti yang dibilang Awang tadi, turnout-nya sangat tinggi ya di sini, dan turnout sangat tinggi ini bisa dipahami sebagai misalnya satu orang sangat ingin memajukan kandidatnya atau menurunkan kandidat lawan orang-orang yang saya kira bukan cuma Demokrat tetapi juga Republicans ya, orang-orang yang biasanya tidak mau repot-repot memberikan suara, itu kali ini mereka dengan luar biasa memberikan suara gitu, bukan cuma Demokrat tetapi juga Republican gitu. Saya kira ada sesuatu yang berbeda dari pemilu kali ini, sesuatu yang buat mereka ini do or die gitu ya, sehingga mereka beramai-ramai untuk keluar dan memilih gitu. Nah, tapi kedua, kita tidak boleh lupa meskipun ini ya Amerika Serikat itu sering dijadikan percontohan demokrasi, dari dulu sampai sekarang tentu ada banyak masalah dalam praktik demokrasi mereka. Tadi Electoral College itu sudah satu masalah tersendiri yang ahli-ahli studi Amerika Serikat udah bicara soal itu, bukan cara yang demokratis untuk memilih pemimpin, tapi kenapa sampai sekarang masih dipertahankan gitu. Tapi yang lain yang ingin saya bicarakan juga adalah hal-hal seperti gerrymandering dan kemudian ada juga perilaku voter suppression gitu. Jadi kalau yang sekarang ini kita dengar presiden atau calon petahana itu kan dia bilang wah curang nih gitu, dia sedang cry wolf bahwa kita lagi dicurangin, makanya dia nggak mau kasih concession speech. Nah saya kira ini perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Kontestasi antara Republikan dan Demokrat itu tidak hanya terjadi di bilik suara, tidak hanya terjadi di ruang formal politik, tetapi terjadi di mekanisme pemilihan itu tersendiri gitu. Ada upaya gerrymandering misalnya kalau mudahnya misalnya kalau kita tahu di dapil kita, partai kita itu cuma 30% yang mendukung, di dapil sebelah partai kita yang mendukung 80%. Nah, kita mencoba mengubah zonasinya. Gimana caranya supaya di dapil sini partai kita itu pendukungnya lebih dari 50%, dan di sebelah meskipun dia turun tidak lagi 80%, tetap 50%. Jadi yang tadinya dapil ini buat lawan, dapil sebelah buat kita, ini sekarang dapil dua-duanya buat kita. Ada satu proses gerrymandering, ada juga proses voter suppression, orang dihalangi untuk bisa memberikan suara. Jadi misalnya beberapa negara bagian punya aturan kalau nggak punya SIM ya kamu nggak boleh nyoblos, atau kalau kamu pernah di penjara ya kamu tidak boleh nyoblos. Dan ini sangat erat kaitannya dengan satu kelompok masyarakat gitu ya, kelompok kulit hitam, kelompok laki-laki kulit hitam, kelompok imigran gitu. Banyak yang tidak punya SIM, banyak yang sudah pernah di penjara, sehingga ya ini adalah perilaku voter suppression gitu. Semoga ini menjawab pertanyaan Mbak Poppy ya, tapi ini saya cenderung merasa bahwa kalau sekarang orang mengikuti berita soal pemilu Amerika Serikat dan melihat bahwa petahana itu bicara soal wah curang-curang dan segala macam, saya kira kecurangan itu perlu dilihat dengan kacamata yang lebih besar gitu, karena ini bukan sekedar bukan kejadian sekarang saja, tetapi dari tahun ke tahun itu selalu ada ribut-ribut soal aneka cara non formal dan formal juga yang dilakukan oleh kedua partai gitu untuk meningkatkan suaranya. Dan ini menurut saya nggak bisa diperdebatkan dari segi teknis penyelenggaraan pemilu gitu. Ada masalah yang jauh lebih mengakar gitu dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial di Amerika Serikat. Oke, terima kasih sekali Mbak Dike atas penjelasan yang lebih elaboratif tadi juga ya. Nah, saya mau kembali lagi ke Mas Awang. Ini kan Mas Awang kemarin
setelah tadi pengalaman mengikuti secara langsung begitu ya dalam situasi pemilu kemarin, ingin menyampaikan aspek yang who Americans and what it means to the world. Nah, ini mungkin sebagai pengantar sekaligus untuk nanti Mas Rahmat, Daniel, dan juga Mas Riza untuk yang lebih melihat aspek eksternal dari terpilihnya Biden. Silakan Mas Awang. Terima kasih Mbak Wopi. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Berbicara dengan beberapa teman dari kalangan Republikan, ada sesuatu yang menarik sebetulnya, bahwa saya tidak tahu, tapi sejauh mana fragmentasi terjadi di tubuh Republikan itu menjadi tertata. Sementara di kalangan Demokrat situasinya jauh lebih lebih baik dibanding tahun 2016 ketika di bawah Hillary. Kalau ketika Hillary fragmentasinya cukup tinggi di dalam Demokrat itu sendiri, tapi tahun 2020 terpilihnya Biden misalnya itu bisa diterima oleh kalangan progresif paling kiri di dalam Demokrat, Mbak Sanders misalnya atau Elizabeth Warren misalnya ya. Nah, analisa tentang ini nanti akan menyusul ya, terlepas dari persoalan teknis bagaimana melihat suara pemilu itu sendiri dilakukan. Tapi mungkin nanti tidak berapa lama lagi akan keluar analisanya tentang hal ini. Tapi itu adalah salah satu hasil pembicaraan saya dengan beberapa teman-teman Republikan yang saya tanda kutip justru adalah mereka-mereka yang berkulit dari Afro-Amerikan. Jadi tidak white tapi Afro-Amerikan. Kenapa mereka memilih Demokrat dan kenapa mereka memilih Republikan dan bagaimana analisa mereka di dalam tubuh Republikan sendiri. Oke, Mbak Popi, ketika bicara tentang general election, saya berprinsip bahwa ini adalah persoalan domestik dan hasil daripada election itu mencerminkan general attitude atau general interest daripada populasi di daerah tersebut, di negara tersebut. Nah, dengan terpilihnya Biden kita tidak mungkin bisa mendefinisikan orang per orang ya, karena negara itu kalau kita bicara negara tentu saja jumlahnya sangat banyak. Tetapi dengan terpilihnya Biden kita bisa mendefinisikan Amerika sekarang mau apa, gitu kan? Who American see themselves, gitu. Dan ini kalau baca di Foreign Affairs ini yang sudah didefinisikan oleh Biden, gitu kan? Jadi ketika orang bicara tentang Amerika tahun 2016, tadi Mbak Popi sudah sebutkan di awal, inward looking, gitu kan? American inward looking, American first, gitu kan? Tapi ketika ada Biden, lalu sebetulnya orang Amerika ini jadi mau seperti apa? Dan kita nanti akan melihat beberapa poin yang hubungannya dengan hubungan internasional ya, dalam relasinya dengan hubungan internasional. Ada beberapa komitmen yang saya catat terus terang, itu misalnya di persoalan climate change itu ada hubungannya dengan hubungan internasional, terus kemudian financial pasti, terus kemudian persoalan-persoalan security, terutama dengan NATO dan lain sebagainya. Sebagai contoh, persoalan climate change ya, sudah menjadi komitmen bahwa dari Biden untuk re-entry Paris Climate Agreement misalnya, dan kita akan lihat apakah ini betul-betul bisa dilaksanakan, karena tidak mudah untuk masuk ke dalam agreement itu sendiri, karena itu akan menuntut komitmen yang cukup besar daripada Amerika Serikat, which is to some extent ini yang kemudian menjadi perdebatan saat ini, apakah teknologi di dalam negeri Amerika Serikat cukup mampu untuk mendorong untuk membantu Amerika fulfilling komitmen terhadap Paris Agreement, karena ini menyangkut teknologi dan lain sebagainya. Tetapi sebagai ini cukup menarik. Jadi Paris Agreement bukan bagian daripada ya kita bicara tentang sesuatu yang altruis, tapi bagaimana use it to counter China. Nah, sementara Trump misalnya menggunakan strategi trade misalnya, gitu ya. Tapi di dalam Biden itu misalnya menggunakan bagaimana ini dirubah menjadi instrumen masuk ke climate
Change Agreement, Paris Climate Agreement itu untuk counter China. Jadi ini yang saya ingin garis bawahi, Mbak Poppy. Jadi bagaimana election itu menggambarkan bagaimana Amerika sekarang, masyarakat Amerika mendefinisikan dirinya, terus kemudian itu berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Saya kira itu, Mbak Poppy. Oke, ya terima kasih Mas Awang yang sudah mengawali diskusi untuk aspek eksternalnya. Tadi sudah disinggung soal climate change, soal komitmennya. Nanti ada Pak Daniel yang akan lebih jauh menggali tentang hal itu. Nah, saya akan ke Mas Rahmat terlebih dahulu ini sebelum ke Pak Daniel. Mas Rahmat, ini tadi kan sudah didiskusikan juga. Kalau Awang tadi punya cara berpikir yang menarik tadi soal relasi dengan Cina. Nah, bagaimana nih Mas kira-kira nih peran internasional dari Amerika Serikat pasca terpilihnya Biden? Apakah kiranya nih kalau berdasarkan prediksinya Mas Rahmat akan mengambil langkah yang berbeda dengan Donald Trump gitu? Apakah akan punya orientasi kebijakan luar negeri yang akan mengambil posisi yang sama sekali berbeda atau tidak? Nah, juga saya kira sejarahnya Amerika Serikat juga selalu orientasi politik luar negeri Amerika kan berada dalam pendulum apakah internasionalis atau isolasionis dan seterusnya. Nah, gimana nih Mas Rahmat kira-kira prediksinya terkait dengan kiprah Amerika Serikat pasca terpilihnya Biden? Silakan Mas Rahmat. Oke, terima kasih Mbak Poppy. Saya akan memulai dengan apa yang disebut sebagai manifest destiny. Siapapun yang mempelajari secara mendalam politik luar negeri Amerika Serikat pasti kenal dengan istilah ini. Manifest destiny merujuk kepada posisi tradisional Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Mereka melihat bahwa Amerika mempunyai tugas yang suci, tugas yang sangat berat untuk membuat seluruh dunia menjadi demokratis, membuat seluruh dunia menjadi menjalankan pasar bebas, membuat seluruh dunia menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Nah, manifest destiny ini kemudian dimanifestasikan atau dijalankan dengan cara yang beragam ya, tergantung kepada siapa presiden yang memilih. Tetapi secara tradisional kita bisa mengatakan bahwa presiden-presiden Amerika sebelum Donald Trump menjalankan manifest destiny ini dengan keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah pemimpin yang indispensable, pemimpin yang memang diharapkan, pemimpin yang memang digariskan untuk mengatur dunia ini. Nah, persoalannya menjadi berbeda ketika Trump datang dengan ide America First dan Make America Great Again, yang penekanannya sangat domestik. Penekanannya tadi Mbak Poppy sendiri bilang inward looking. Penekanannya lebih pada personifikasi Trump sebagai pemimpin dengan ego yang begitu tinggi. Sehingga tidak mengherankan kalau beberapa kebijakan, misalnya saya ambil contoh pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu menjadi salah satu contoh yang terbaik dari kekacauan yang ditimbulkan oleh Trump dalam politik luar negeri. Oleh karena itu, ketika pemilihan presiden ini menghasilkan proyeksi kemenangan untuk Joe Biden, kita bisa melihat bahwa dunia internasional segera menyambutnya dengan sangat gembira, positif, karena mereka membayangkan Amerika akan segera berubah. Pemimpin-pemimpin dunia, mulai dari Boris Johnson sampai dengan Justin Trudeau, mereka menyatakan selamat kepada Biden ya. Yang belum kita dengar adalah Vladimir Putin dan Xi Jinping. Ya. Tentu ada alasan-alasan tersendiri mengapa dua orang ini belum memberikan selamat. Tapi dari situ bisa kita catat hal penting di sini adalah politik luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden nantinya pastinya akan berbeda dengan Trump. Nah, berbedanya dalam hal apa? Kita bisa membaca tulisannya Biden ya di Journal Foreign Affairs. Judulnya saja menurut saya sudah cukup provokatif. Why America must lead again. Penekanannya ada pada kata again-nya di situ. Jadi dalam pandangan Biden, Trump ini tidak membuat Amerika memimpin, tapi justru membuat Amerika semakin ketinggalan. Nah, Biden ingin mengembalikan posisi tradisional Amerika itu dengan berbagai kebijakan yang nantinya akan dia jalankan, khususnya sudah disebut oleh Awang ingin kembali masuk ke dalam perjanjian Paris, kemudian juga dalam konteks penanganan pandemi,
dalam konteks hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar di kawasan tertentu, dan juga tidak boleh dilupakan tentu nanti hubungannya dengan Cina. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Tadi sudah meng-highlight beberapa hal dan kelihatannya tones-nya itu positif ya, bahwa it's going to be changed lah. Cuman in what way itu yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Now, I'm going to ask Daniel, specifically, Awang has mentioned earlier about the climate change as well, and probably there is most likely, probably Biden will rejoin the agreement. But then I'm just going to ask you, is it really true? Is it really good news for you in terms of Biden when it comes to what we call as the fighting the climate crisis? What we can expect from this kind of situation, the US under Biden, especially in regard to the mitigating climate crisis? And probably you can also elaborate further the challenges probably he might be facing at this kind of situation. Especially, to be honest, during Trump, there has been quite a significant sort of like, a strong discourse saying that the climate crisis is a nonsense, right? So it must be very difficult for the current elect president to turn everything back as before. So Daniel, please look forward to your opinion. Thank you very much, Poppy. Yeah, as Mas Awang already said, like kind of, and Poppy now already in your introduction, definitely the last 4 years have been terrible for climate change, and I think everybody is breathing a sigh of relief that Trump has lost his elections that deals with climate change. As Michael Mann, one of the leading global climate scientists, has said, a second Trump term would have likely been game over for the climate, because it would have made it almost impossible to keep within 1.5 or even 2 degrees. So what we kind of have agreed globally as our global goals for like climate treaties. Yeah? And I think Trump was not only negligent, but it was like outright like kind of nasty in terms of climate, like an outright trying to kind of undermine climate policies that have been there before in the Obama-Biden administrations. So Trump did everything he could do to sabotage any progress on combating climate change by weakening environmental regulations, by downplaying reports by government scientists, and by appointing ministers and agency heads that had distinct anti-environmental and anti-climate agendas that were outright climate deniers at times. Yeah? So definitely Biden administration will show a very different face. I mean, Biden has already made climate change one of his top priorities. He said like on day one, he's gonna tackle kind of 4 agendas, which are like COVID, the economic crisis, racial injustice, and climate change. Yeah? So this shows that he gives climate change really an important standing in his policy agenda. And deal that some of the American Democratic left, Bernie Sanders, AOC, and so on, have brought forward. His Biden plan on climate is very far-reaching and probably the most comprehensive climate plan brought forward by any American president in history so far, including like also an agreement to reach net zero emissions by 2050, something that China has done just like a couple of weeks ago, South Korea has done, the European Union have done. So it would bring US back definitely into the global mainstream on when it comes to climate change. And of course, he has also agreed to re-enter the Paris Agreement for the United States. Still, of course, there is kind of significant uncertainty of how much Biden actually can do when it comes to climate change, because at the moment, the Democrats don't have a majority in the US Senate. Yeah? So there will be 2 special elections in Georgia in the early January. And if the Democrats win both of them, then there will be 50-50 in the Senate, and the vice president will bring the Democrats the majority. But if not, basically Republicans can block much of the climate agenda, particularly when it comes to climate change legislation. So this is going to be could be a problem in kind of enacting like a strong climate change agenda for Biden. Nonetheless,
even without the Senate majority, there are a lot of things that Biden and his administration can do. He does not need the Senate approval, for example, to rejoin the Paris Agreement, and he also can make sure that scientists and competent administrators are leading the Environmental Protection Agency and other government agencies that are important for the environment. He also will probably likely roll back many of the regulations weakening environmental standards that the Trump administration passed, and can pass regulations and executive orders that help cut emissions and increase green energy development. But of course, regulations and executive orders might be subject to challenges by the now very conservative Supreme Court. So there's also some danger here that the Biden administration will have to deal with some backlash from the courts. Yeah. All right. So it seems like, in a way, it's a good news, but then we have to wait, right? Because there are so many challenges, even domestically, that Biden administration probably will be facing in the near future regarding the climate change. Mas Riza, ini yang menarik juga, tadi sudah diawali oleh Mas Rahmat terkait dengan manifest destiny. Kita tahu bahwa bukan belakangan, ketika bahkan in the first days ketika Donald Trump took the office ya waktu itu, dia punya kebijakan yang saya kira juga sangat cukup radikal dilihat dari kacamata previous administration di bawah Obama, terutama dalam hal kecenderungannya untuk lebih menarik diri, inward looking, dan meninggalkan yang kita sebut sebagai multilateralism. Nah, mungkin Mas Riza bisa mengelaborasi lebih jauh, apakah kira-kira Biden ini juga akan mengambil langkah yang juga cukup drastis terkait dengan menganulir kembali kebijakan-kebijakan Trump, terutama terkait dengan komitmen internasionalnya dalam hal perdagangan internasional. Silakan Mas Riza. Ya, makasih Mbak Poppy. Saya mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, juga Pak Daniel ya, dalam soal bagaimana proyeksi langkah-langkah Amerika ke depan di bawah Biden akan menyenangkan, akan memberi berita baik bagi para pendukung multilateralisme. Kalau dalam perdagangan, jelas sekali ya, ini berita sangat baik, karena sepanjang pemerintahan Trump, sama seperti climate, ya, dalam soal-soal iklim, Trump membalikkan semua asumsi mengenai kepemimpinan alamiah dari Amerika di bidang perdagangan. Kalau kita ingat, sebetulnya, misalnya kita ambil WTO sebagai salah satu alat Amerika untuk economic statecrafting dunia, kita tahu siapa di balik WTO. Kita tahu siapa yang berada di belakangnya. Amerika lah. Siapa yang mengawal GATT sampai kemudian menjadi WTO. Sampai kemudian ada concern mengenai hadirnya China sebagai anggota WTO yang lumayan dominan kemudian ya di tahun-tahun setelah kehadiran itu. Kita tahu misalnya ada upaya untuk menjustifikasi secara ekonomi, secara teknikal sekalipun ya, bahwa defisit yang dialami oleh Amerika dalam perdagangan internasional itu tidak apa-apa. Itu refleksi dari benign hegemon ya dalam ekonomi. Dan justifikasinya bahkan sampai pada level yang sangat teknis dengan memperkenalkan inisiatif global value chain untuk menjustifikasi bahwa keterlibatan Amerika di perdagangan itu pada akhirnya akan berbalik ke Amerika lagi lewat value added. Tetapi kita tahu Trump tidak sabar dengan itu, dan kita tahu memang yang terjadi sepanjang masa Trump berkuasa adalah berkebalikan semua. Dia tidak percaya dengan mekanisme value addition yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika, misalnya dalam teknologi informasi, seperti Apple misalnya, yang menggunakan supply chain yang kebanyakan basisnya adalah Cina. Itu akan kembali ke Amerika dalam bentuk yang konkret, terutama dalam konteks ini adalah misalnya employment. Dia lebih percaya pada data-data yang menunjukkan employment itu terus menurun sepanjang defisit Amerika. Dan dia dalam posisi sebetulnya menggugat dominasi para pemimpin atau elit ekonomi dunia yang kebanyakan juga datang dari Amerika.
Tapi Trump tidak percaya dengan posisi itu. Dan itulah yang kemudian menjadikan 4 tahun ini hingar-bingar. Kita tahu implikasinya pada WTO luar biasa. Kelumpuhannya hampir total. Ya, awalnya dari sisi dispute settlement dilumpuhkan dengan Amerika tidak mengajukan calon hakim untuk lembaga bandingnya. Sampai yang terakhir Amerika juga memblok pencalonan atau calon yang sudah disepakati secara konsensus yang dari Nigeria itu, dan kita tidak tahu kalau misalnya Trump terpilih lagi apa yang akan terjadi. Sistem konsensus WTO untuk memilih direktur jenderalnya akan berantakan. 20 tahun sudah mereka merancang ini, tapi kalau misalnya kemarin Trump menang lagi akan menunjukkan keberantakannya, ya, kelumpuhan total dari WTO. Jadi ini berita baik untuk para champion trade multilateralism, dan saya kira saya menggemakan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kita tunggu ya, apakah berita baik ini akan berlanjut atau tidak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Riza. Mungkin saya mau kembali ke Mas Rahmat ini. Tadi kan disampaikan Mas Rahmat ya, salah satu basis orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat tadi yang disebut sebagai manifest destiny. Boleh dibilang ketika masa Donald Trump itu sibuk dengan urusan domestik ya, bahkan to some extent mungkin dia tidak terlalu acuh terhadap yang terjadi di belahan dunia lain. Nah, ketika Biden ini terpilih, apakah kemudian akan ada nuansa yang berbeda, terutama misalnya tadi aspek yang di bawah di dalam manifest destiny tadi kan ada aspek bukan cuma sekedar pemimpin dunia, tetapi kemudian meliberalisasi dunia, kemudian melepaskan dunia dari berbagai macam pelanggaran HAM dan seterusnya. Nah, apakah kemudian Biden akan kembali begitu dan kita akan melihat perilaku Amerika Serikat yang muncul lagi quote on quote sebagai polisi dunia yang tidak sibuk dengan urusan domestiknya? Kira-kira gimana nih Mas Rahmat? Dan nanti mungkin bisa dikaitkan dengan rivalitas geopolitiknya dengan Cina mungkin. Silakan Mas Rahmat. Terima kasih Mbak Poppy. Biden menjadi presiden seperti tadi saya katakan diproyeksikan akan membawa banyak sekali perubahan dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Namun saya ingin kembali juga yang tadi dikatakan Awang bahwa ilustrasinya adalah foreign policy begins at home. Ya. Jadi konteks politik luar negeri Amerika Serikat itu nanti juga akan dicerminkan dalam bentuk partisanship antara Demokrat dengan Republik. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin sekali akan mendapatkan penentangan atau lebih jarang lagi mungkin adalah dukungan dari oposisi. Jadi Republik bisa memberikan dukungan atau bisa memberikan penentangan kepada Demokrat. Nah, dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan yang nantinya mungkin akan dijalankan oleh Biden tentunya juga harus memperhitungkan faktor tersebut. Misalnya soal yang disebut tadi soal climate change, kemudian soal multilateralisme, Amerika ingin kembali atau diproyeksikan kembali menjadikan WTO sebagai organisasi internasional yang betul-betul menjalankan amanahnya, mengurusi perdagangan internasional, itu dipastikan tidak akan mudah, ya, karena orang-orang Republik pasti juga mereka punya kepentingan. Jadi Biden punya tantangan yang besar untuk itu. Kemudian hal lain yang mungkin berbeda dari Biden jika dibandingkan dengan Trump adalah pendekatannya kepada persoalan keamanan. Ya. Amerika Serikat saat ini misalnya mendukung Arab Saudi dalam perang di Yaman. Kemudian Amerika baru-baru ini juga mendorong Uni Emirat Arab dan Bahrain untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di Suriah kita juga masih bisa melihat bagaimana Amerika terlibat di sana. Lalu persoalan Laut Cina Selatan yang sampai dengan sekarang juga masih menjadi salah satu titik panas dalam konteks keamanan kawasan di Asia Tenggara. Semuanya ini merupakan tantangan bagi Biden. Ya. Dia akan menjalankan kebijakan yang mungkin berbeda dengan Trump, tapi lagi-lagi tadi saya katakan, dia mungkin harus menavigasi terlebih dahulu hubungannya dengan tidak saja
orang-orang Republik di Kongres, ya, tetapi juga dengan para pengusaha, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan tokoh-tokoh publik. Ya. Mereka harus dirangkul supaya bisa memberikan dukungan kepada kebijakan kebijakan Biden. Nah, dalam konteks hubungannya dengan Cina, ini memang menarik ya, karena berbeda dengan kebijakan Amerika Serikat yang lain, dalam konteks hubungan dengan Cina, bisa dikatakan sikap Demokrat dengan Republikan itu tidak jauh berbeda. Sehingga Biden menjadi presiden, itu banyak orang memproyeksikan sikap Amerika kepada Cina tidak akan berubah. Tadi Awang sudah menyebut soal countering China, ya. Perlunya Amerika Serikat untuk counter China. Itu saya kira masih akan tetap terjadi di masa Biden, walaupun skalanya tidak akan sebesar seperti pada masa Trump. Salah satu alasan juga mengapa Xi Jinping belum juga memberikan ucapan selamat kepada Joe Biden, saya membaca di The Diplomat, itu karena dalam pandangan Cina, siapapun yang menang, kita nggak akan dapat banyak, tapi juga tidak akan kekurangan banyak. Karena sudah jelas sikap Amerika kepada China sudah jelas bahwa Amerika ingin mengcounter, Amerika ingin membatasi kebangkitan China. Sehingga dari sini yang menarik untuk nanti dilihat adalah bagaimana Joe Biden akan memimpin Amerika Serikat dalam konteks strategic confrontation-nya dengan China, khususnya dalam konflik di Laut Cina Selatan, kemudian dalam perang dagang, dan yang tidak boleh kita lupakan tentu saja dalam soal pandemi. Ya, kita bisa baca misalnya WHO sedang menginisiasi sebuah kerjasama internasional untuk mendapatkan vaksin. Amerika nggak mau ikut nih, ya kan? Trump nggak mau ikut, sementara Cina ikut. Nah, ini juga saya kira menjadi tantangan lagi bagi Biden nanti. Apakah ketika dia nanti menjadi presiden, kemudian dia akan ikut ke dalam skema kerjasama WHO itu, atau justru mengembangkan vaksin sendiri seperti yang disarankan oleh Donald Trump. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Sebetulnya saya masih punya beberapa pertanyaan nih, tetapi kayaknya waktunya juga sudah tidak mengizinkan. Sehingga yang ingin saya lakukan adalah saya ingin meminta Mas Rahmat, Mas Awang, Mas Daniel, Mas Riza, dan Mbak Dike memberikan semacam closing statement yang terkait dengan isunya masing-masing. How then we see the US after America first lah, setelah Trump. Mungkin Mbak Dike bisa menariknya kembali ke isu tentang dekonsolidasi demokrasi. Daniel, you can say something related to how then the US can be leading in the climate change mitigation, and Mas Riza mungkin bisa memberikan assessment terkait dengan apa yang sebaiknya kita harapkan dari Biden dengan multilateral system, dan Awang mungkin bisa sedikit kembali mengemphasize demokrasi dan politik domestik Amerika Serikat seperti apa, dan Mas Rahmat silakan. Saya beri kesempatan dulu pertama untuk Mbak Dike dulu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Poppy. Saya kira sebelum sampai ke closing statement-nya, kalau boleh saya mau nyambung sedikit ke tadi Mas Rahmat menyampaikan hal-hal yang menarik gitu ya, bahwa Biden tidak akan bisa bekerja tanpa dia menggandeng para Republikan dan segalanya. Dan tadi di awal saya juga sudah sempat bicara beberapa hal soal gerrymandering, voter repression dan segala macam. Saya kira kita tidak bisa gitu ya bicara pemilu Amerika Serikat tanpa meng-acknowledge bahwa sistemnya ini rasis gitu. Bahwa sistem ini didesain untuk mempertahankan basis kekuasaan kelompok tertentu gitu. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita ikut berbahagia seorang Barack Obama gitu bisa menjadi presiden, sekarang kita bahagia seorang Kamala Harris bisa menjadi wakil presiden, tapi kita lupa betapa banyak warga Amerika Serikat yang merasa terpukul dan terhina gitu ya, punya pemimpin keturunan imigran kulit hitam, sekarang perempuan pula, dan keterhinaan ini saya kira cukup luas, cukup intens sampai bisa menjadi mesin penggalang suara bagi presiden yang sekarang ada gitu. Jadi saya kira kita tidak bisa melepaskan itu ya, bayangan bahwa sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial di Amerika Serikat masih sangat
rasis, dan kalau kita percaya bahwa politik luar negeri dan segala macam itu adalah jelmaan dari dari struggle di dalam dan segala macam, ya kita harus selalu acknowledge bahwa di dalam ada beberapa pihak yang dasar berpikirnya itu soal entitlement gitu. Ada yang merasa bahwa kamilah yang entitled di sini, yang lain ini cuman numpang gitu. Sehingga ketika kelompok ini yang kemudian menjadi penguasa di Amerika Serikat, cara berpikirnya juga mirip. Yang berhak di sini, yang paling entitled, yang paling oke adalah Amerika Serikat, yang lain cuma numpang gitu. Jadi wajar aja kalau America first, wajar aja gitu. Kalau membayangkan exceptionalism of the US, saya kira itu dulu gitu. Nah, sekarang baru closing statement-nya gitu ya. Saya kira banyak orang yang membayangkan bahwa kemenangan Biden dan Harris ini kabar baik buat demokrasi. Saya kira ini bukan soal Biden-Harris-nya per se atau Amerika Serikatnya per se, tapi kemenangan kubu pro-demokrasi, pro-inklusi, pro-iklim di belahan dunia manapun itu kemenangan bagi semua warga dunia gitu. Freedom House sudah mencatat 14-15 tahun terakhir ada penurunan kualitas demokrasi di mana-mana, dan sayangnya ini termasuk juga negara-negara berpenduduk banyak seperti Amerika Serikat, China, Brazil, India, dan Indonesia, termasuk juga negara-negara yang di atas kertas itu demokrasinya sudah terkonsolidasi. Ada juga penurunan demokrasi di sana, di Amerika Serikat, di Inggris, di Prancis, di Taiwan gitu. Dan kalau kita ngomongin penurunan tingkat demokrasi, kita nggak ngomong soal skor atau angka yang turun, tapi kita ngomongin soal orang-orang yang hak politik dan kebebasan sipilnya menyempit. Kita bicara soal kelompok-kelompok minoritas agama, etnis, adat, jenis kelamin, orientasi seksual, orang-orang di lapis bawah ekonomi gitu yang semakin tidak punya akses. Dan jangan lupa kita juga membicarakan human rights defenders dan jurnalis yang mengalami ancaman itu, dan bukan cuma ancaman tapi juga tindak kekerasan simply karena mereka menjalankan tugas mereka gitu. Nah, pada titik ini saya ingin mengajak pendengar, teman-teman semua gitu, sahabat HI gitu, ingin mengajak sahabat HI. Oke, saya ingin mengajak sahabat HI untuk memikirkan 3 poin gitu. Yang pertama, dengan merefleksikan dari pemilu Amerika Serikat yang baru saja berlalu ini, semoga kita jadi punya bayangan yang lebih sober gitu ya, bukan romantisasi gitu, tapi kita melihat secara lebih sober apa sih demokrasi yang terkonsolidasi itu gitu. Para ahli kan punya konsensus nih bahwa demokrasi itu bisa dibilang terkonsolidasi kalau ia menjadi the only game in town. Nah, berkali-kali ada ketidakpuasan warga Amerika Serikat akan hasil pemilu. Dari tahun 2000 waktu Al Gore yang dapat popular vote tertinggi nggak jadi presiden, Hillary di tahun 2016 lalu tidak jadi presiden, tahun 2008, 2012 ada Obama yang kulit hitam bisa jadi presiden. Ada banyak kekecewaan di situ, tapi sebesar-besarnya ketidakpuasan itu, strategi utama buat rectifying hasil pemilu yang tidak memuaskan adalah voting out pemimpin tersebut. Mungkin ada upaya impeachment, tapi strategi utamanya tetap saja orang mengorganisasikan basis massa yang mereka punya, yang tadi Awang ceritakan tadi, supaya orang-orang rame-rame vote out pemimpin yang tidak mereka suka. Jadi meskipun kualitas demokrasi di Amerika Serikat 4 tahun terakhir ini menurun lumayan drastis gitu, tapi kalau warga negaranya masih mengamini bahwa strategi utama mengganti penguasa adalah dengan cara pemilu, ya itulah ciri dari demokrasi yang terkonsolidasi. Dan ini membawa saya ke poin yang kedua, demokrasi itu bukan akhir cerita yang happily ever after gitu. Cerita tidak berakhir ketika pemerintah yang otoriter itu diganti oleh pemerintah yang lebih mencerminkan pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat gitu. Justru karena kita tahu demokrasi itu sistem yang membuka akses bagi semua, kita nggak boleh lupa bahwa mereka yang paling kuat, mereka yang merasa paling entitled, mereka yang top dogs itu yang paling bisa membajak demokrasi. Dan berkaca dari pengalaman Amerika Serikat, kita diingatkan gitu bahwa
demokrasi bukan happily ever after, bahkan 2,5 abad berjalan sebagai sebuah negara pun playing field-nya masih tidak adil, masih rasis, masih tidak inklusif. Jadi democracy is a working proses gitu ya. Dan saya kira ini terakhir banget, yang ketiga saya mau mengquote guru kita semua, almarhum Dr. Samsuri Rizal Panggabean. Pak Rizal di chapter bukunya pernah menulis bahwa ini ya, saya mulai quote-nya, demokrasi lebih tepat dipandang sebagai adonan dari unsur-unsur yang berbeda dan dapat bertentangan satu sama lain. Tapi unsur-unsur tersebut saling mengisi dan berhubungan. Harapan dan kecemasan, keberhasilan dan kegagalan, takjub dan dongkol, semuanya selalu menyertai demokrasi. Adonan inilah yang memungkinkan demokrasi mengkritik dan memperbarui diri, dan ini menjadi proses yang contingent karena ketegangan yang ada di dalam adonan tersebut. Nah, dengan quote Pak Rizal at the back of our head, ketika kita mencoba membaca perjalanan demokrasi Amerika Serikat gitu, atau perjalanan demokrasi Indonesia dan lain-lainnya, ya kita tidak boleh takut dengan kekecewaan, dengan kecemasan, dengan kegagalan yang terjadi sepanjang perjalanan demokrasi. Justru hal-hal ini adalah unsur penting karena tanpa mereka demokrasi tidak bisa mengkritik dan tidak bisa memperbaharui diri. Itu sih Mbak Poppy, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dike. A very long closing statement, but it's really nice. Silakan Mas Awang. Terima kasih Mbak Poppy. Sebetulnya semua pembicara sudah menjawab daripada berangkat dari kata who American, kemudian translated into foreign policy. Jadi saya tidak perlu menjelaskan maksud dari who American and what it means to the world, karena semuanya berangkat dari sana sudah, gitu kan? Baik, ada beberapa catatan. Pertama, persoalan demokrasi. Bet, terus terang, saya katakan to the world. Why? Karena kalau kita bicara tentang foreign policy, bicara foreign policy, terutama berkaitan dengan democratic values-nya Amerika, projecting democratic values-nya Amerika ke dunia internasional, maka saya katakan konsentrasi dengan Cina akan membawa pada situasi perang dingin. Itu mau tidak mau, dan itu sudah terjadi di Pasifik misalnya. Orang tidak bicara tentang demokrasi di Pasifik as long as, gitu kan? Anda bisa menjadi ally daripada kami, terutama Australia di sana yang itu pasti disupport oleh Amerika Serikat. So, to this extent, kita harus menanyakan lagi komitmen Biden nanti. Meskipun dia bilang di dalam semua bisa melihatlah di foreign affairs dan lain sebagainya, dia ingin membuat sebuah aliansi demokrasi, which is itu sama persis seperti tahun 2004 di era Bush. Jadi jadi kita lihat nanti bagaimana. Kemudian tentang persoalan climate. Seperti saya awal katakan, persoalan climate, komitmen tentang climate change dan kemudian Paris Agreement itu berkaitan dengan persoalan ekonomi pada level domestik, ya kan? Persoalannya adalah pada level domestik selama era Trump itu kuat sekali Amerika. Nah, ini nanti menyangkut kepada Mas Riza ya. Gak ada yang memperdebatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat era Trump itu lemah, enggak, kuat sekali, gitu kan? Dan everybody knows itu. Kalau pemilu dilakukan tahun 2019, saya nggak yakin Biden menang. Nah, ini karena tahun 2020 ada persoalan complicated dengan pandemi dan lain sebagainya, mungkin itu menjadikan momen. Tapi sampai tahun 2019, orang masih meragukan Biden bisa challenge itu. Nah, padahal kita tahu seperti di awal dikatakan oleh mungkin Daniel tadi sudah menyebut, kalau kita komitmen kepada Paris Agreement, itu nanti ada implikasinya pada persoalan ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Sanggup nggak? Itu di dalam. Nah, itu nanti berkaitan dengan Mas Riza. Komitmen terhadap multilateralisme. Ini persoalannya sekarang di bidang ekonomi, terutama ekonomi politik, ada tren baru yang itu mengulang tahun pemikiran-pemikiran Great Depression. Nah, mungkin nanti bisa dibuka lagi. Artinya proteksionisme to some extent ketika harus berhadapan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti China, itu masih dimungkinkan. Nah, persoalannya ini, apakah kemudian kita masih menganggap Amerika the sole power seperti tahun 92 sehingga harus push yang kita sebut dengan multilateralisme, atau kita bisa kembali pada tahun 1930-an dengan logika ekonomi politik proteksionisme to some extent untuk challenge Nazi dan lain sebagainya. Itu menjadi pertanyaan.
Terus kemudian tentang rasial. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sekarang ada pemikiran bagaimana kita mendefinisikan nation state. Tadi saya meng-highlight decay. Bagaimana kita mendefinisikan nation state. Nation yang membentuk state seperti di Eropa, atau nation yang terbentuk karena state. Nah, nation membentuk state itu Trump, to some extent. Nah, apakah kemudian nation yang dibentuk state itu kemudian diwakili Biden? Kita lihat. Tapi terus terang, kalau saya selama hampir 6 tahun di Amerika Serikat, saya melihat begini. Obama, ketika saya tanyakan kenapa Obama menang, sementara kita lihat ada di Demokrat saat itu ketika ada konvensi, terus kemudian di Republikan ada juga Afro-Amerikan masuk, tapi suaranya zero, hampir zero, kecil sekali lah, gitu kan? Kenapa hanya Obama? Salah satunya menurut saya adalah karena Obama tidak terlalu hitam, juga tidak terlalu putih, something in the middle, gitu loh. Jadi identitasnya menjadi terbelah, dan Obama juga dari kalangan elit, dia lulusan Harvard dan lain sebagainya. Jadi dia punya circle-nya sendiri. Nah, dari sini tadi mengambil kata decay, memang itu terjadi di Amerika Serikat. Jadi berkaitan dengan demokrasi, let's see bagaimana perdebatan tentang nation state, nation yang membentuk state atau nation yang terbentuk karena state ini bisa dipecahkan oleh Biden. Saya kira itu adalah beberapa catatan penting untuk tidak terlalu optimis, tapi juga tidak sangat optimis terhadap perilaku Amerika. Ya, terima kasih Mas Awang. Tidak terlalu optimis, tapi tidak terlalu pesimis gitu ya, yang di tengah-tengah gitu ya. Selanjutnya saya persilahkan Mas Rahmat terlebih dahulu. Mas Rahmat terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih Mbak Poppy. Saya ingin mengajak semua sahabat HI sore hari ini untuk membaca kembali apa yang disampaikan oleh Joseph Nye. Ya, Joseph Nye ketika dia berbicara tentang power devotion atau penyebaran kekuatan. Joseph Nye punya ilustrasi 3 papan catur itu ya. Di papan catur yang pertama, Amerika Serikat adalah the indispensable nation. Dia nggak punya lawan. Ini papan catur security, papan catur keamanan. Kemudian di papan catur yang tengah, itu adalah papan catur ekonomi, di mana Amerika Serikat harus bersaing, tetapi pada saat yang sama juga bisa bekerja sama dengan negara-negara pemilik kekuatan ekonomi menengah atau ekonomi besar lainnya. Nah, papan catur yang ketiga adalah papan catur yang chaotic, ketika yang menjadi aktor di sini atau yang menjadi pemainnya di sini adalah misalnya organisasi teroris, kemudian perusahaan transnasional dan lain sebagainya, yang kemudian membuat negara sulit untuk masuk dan menjalankan kekuasaan mereka dalam papan catur yang ketiga. Nah, Amerika Serikat di masa Trump mungkin bisa kita lihat di papan catur pertama kuat, papan catur kedua mungkin tidak begitu kuat, apalagi di papan catur yang ketiga ya. Sehingga tantangan bagi Biden sekarang, lagi-lagi ketika nanti dia dinyatakan sebagai pemenang, adalah memastikan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi pemain utama di papan catur yang atas, yang pertama, lalu di tengah-tengah dia bisa bekerjasama dengan negara lain dalam konteks multilateralisme tadi, dan juga Amerika harus bekerjasama dengan negara-negara lain, dengan aktor-aktor lain internasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di papan catur yang ketiga. Itu tantangan bagi Biden. Nah, satu lagi singkat saja, kalau kita semua di sini seorang realis ya, kalau realis maka ada teman saya Pak Kiki dari UPN itu, saya terinspirasi oleh Pak Kiki. Kata dia, realis itu trust nobody ya. Jangan percaya kepada siapapun. Jadi ketika kita sekarang membayangkan Biden akan membawa perubahan besar bagi Amerika Serikat, mungkin juga nanti tidak akan seperti itu. Jadi kita harus melihat bahwa dalam konteks politik luar negeri, Amerika Serikat tetap akan menjadi aktor yang diperhitungkan, tetapi mungkin akan keliru kalau kita beranggapan Amerika Serikat akan 100% beralih dari apa yang telah dilakukan Trump selama ini, karena tentu saja Amerika juga punya kepentingan-kepentingan tersendiri yang
pastinya sesuai dengan yang tadi saya sebut sebagai manifest destiny itu. Begitu Mbak Poppy. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Next, I'll be asking Daniel. Please, Daniel, your closing statement. Thank you. Thank you, Mbak Poppy. Let me maybe start my statement by this quote that's usually attributed to Winston Churchill that goes, "We can depend on Americans to do the right thing when they have exhausted every other possibility." So in terms of climate change, we really have to hope that this is the point now where the United States really starts pulling their weight, because the next decade until 2030 is going to be really crucial if we want to get climate change in check. And there are, I think, some movements also aside from the Biden administration. I mean, with all the natural disasters that the United States have seen, from the massive amount of hurricanes to the wildfires in the West, you can see in the surveys also that there is a rising tide of Americans, even Republicans, that think that climate change is really a significant problem and that you have to deal with it. So one can hope maybe that this shift in public opinion will also slowly also shift, also helped by a very vibrant and diverse climate movement that the United States obviously have, to kind of really shift the US policy in that direction. And we know, like, the US is it's a technological giant. So if the US gets its head behind, new technologies and so on, I think the US will be able to make the shift very quickly and very strongly. So yeah, that's the hope, I think, that we have, that I think that the US will kind of pull its strengths within the next decade, hopefully. And not only during one administration and then back again and back and forth, but like kind of consistently, because that's what we need in terms of climate. So fingers crossed ya, Daniel ya. Rosie, monggo silahkan, saya beri kesempatan Mas Riza. Oke, makasih Bob. Jadi saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa apa yang tadi disebut sebagai berita baik, kita harapkan juga menjadi berita baik untuk Indonesia, baik sebagai nation, sebagai bangsa, maupun sebagai negara ya, yang tadi juga disinggung oleh Mas Awang. Dalam soal perdagangan internasional dan bagaimana Indonesia selama ini di dalam tanda kutip ya diuntungkan oleh ketidakjelasan multilateralisme global dan juga ketidakjelasan di level regional, misalnya dengan keluarnya Amerika dari TPP, dari perjanjian TPP, juga secara geopolitik Amerika sangat concern pada meningkatnya pengaruh Cina di Asia Tenggara, yang itu menjadikan saya kira Indonesia menjadi pertimbangan penting bagi langkah-langkah politik luar negeri Amerika di Asia Tenggara, termasuk dari sisi perdagangannya, dan tidak terkecuali untuk sisi yang tadi disebut oleh Pak Rahmat sebagai perang dagang dengan China, yang sedikit banyak sebetulnya menguntungkan beberapa negara lain di kawasan ini, karena ada banyak eksodus perusahaan Amerika keluar dari China dan masuk ke Asia Tenggara. Dari sisi itu sebetulnya kita memang perlu mengambil langkah yang hati-hati dengan politik luar negeri pasca Trump, termasuk untuk bidang ekonomi dan perdagangan. Saya melihat economic statecraft akan tetap dimainkan oleh Amerika, terutama untuk kawasan Asia Tenggara, juga untuk kita. Kita perlu menata ulang sikap kita mengenai regionalisme ekonomi itu seperti apa. Dan Biden saya kira dalam posisi yang cukup sulit, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Awang, ketika ingin melanjutkan liberalisasi di level regional, termasuk misalnya ya ini merevisi ulang sikapnya terhadap sikap Amerika atau posisi Amerika pada TPP, atau perang dagang sekalipun akan sangat sulit, karena berhadapan secara strategis geoeconomically speaking ya dengan China. Tetapi sebetulnya untuk negara seperti Indonesia, satu-satunya avenue yang bisa kita manfaatkan adalah kembalinya multilateralisme di bawah WTO. Itu yang sekarang tersedia.
yang saya kira kita harapkan switching-nya tidak terlalu lama dari sikap Trump yang selama ini menjauh dari multilateralisme WTO, diharapkan dalam beberapa bulan ini akan ada kejelasan. Karena sistem inilah yang menjamin semua hal mengenai tata kelola perdagangan internasional. Mulai dari soal standarnya, sampai ke soal policy review, sampai soal kalau ada dispute, hanya WTO yang memilikinya, yang lain tidak punya. Dan kalau kita kembali menekankan regionalisme, FTA, apalagi yang basisnya bilateral, itu terlalu berbahaya untuk kondisi yang sekarang ini. Jadi saran saya untuk negara seperti Indonesia, expect something from the WTO, multilateralism, to become back, sooner, begitu, by the leadership of Biden. Itu yang mungkin avenue yang bisa kita harapkan sejauh ini. Sampai paling tidak pandemi ini mulai mereda, ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Riza. Saya kira dengan closing statement dari Mas Riza tadi, kita sudah sampai pada penghujung acara. Ini tidak terasa sudah 1 jam lebih kita berdiskusi. Dan terima kasih untuk sahabat HI yang masih setia mendengarkan sampai dengan tuntas. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan para narasumber kita sore hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan Mas Rahmat, Mas Awang, yang sekarang jam berapa Mas Awang di sana? Dini hari kah atau sudah subuh? Sudah jam 4 pagi. Oh wow, luar biasa. Dan Mbak Dike, Mas Daniel, juga Mas Riza yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi panjang lebar aspek mulai dari konteks politik domestik Amerika Serikat hingga kemudian implikasinya bagi tatanan politik global dari satu momentum politik penting, yaitu terpilihnya presiden baru di Amerika Serikat, Joe Biden, dengan vice presidennya Kamala Harris. Nah, terima kasih sekali lagi atas atensinya dan sampai jumpa pada podcast-podcast Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada berikutnya. Terima kasih. Saya Poppy Eswinanti undur diri terlebih dahulu. Terima kasih.